Bocah kurus kelas 5 SD itu sedang asik bermain di kebun mangga belakang sekolahnya. Padahal ibunya selalu mengingatkan agar pulang dulu sebelum main. Apalagi getah pohon mangga akan sulit dihilangkan kalau terkena baju seragamnya. Kulitnya sawo matang gelap akibat terlalu sering terpapar teriknya matahari. Mungkin dia berencana pulang setelah tengah hari. Meskipun sekolah telah memulangkan siswa lebih awal untuk mengikuti rapat dinas. Bocah itu menemukan beberapa buah alat suntik lengkap, jarum, dan juga beberapa botol vial berisi obat cair di tempat pembuangan sampah. Sepertinya obat-obat itu adalah obat kadaluarsa, sehingga dibuang begitu saja. Asik, pikir bocah itu. Dia segera memunguti seringa dan botol-botol obat itu, lalu dibawanya ke sebuah pohon mangga. Dia memasang jarum pada ujung seringa, dilepaskannya cap atau penutup jarum, ditancapkannya jarum pada segel karet botol vial dengan posisi diagonal. Dia menarik plunger, sehingga barel seringa terisi obat cair kadaluarsa itu, lalu disuntikannya obat itu pada batang buah mangga besar yang dipetiknya. Saat TK, Agus, bocah kurus itu bersekolah dekat poliklinik tentara yang merupakan kantor ibunya. Dia telah hafal bagaimana ibunya yang merupakan tenaga perawat di poliklinik menyuntik pasien. Tidak hanya itu, Agus bahkan sering membantu ibu maupun teman-teman ibunya menumbuk tablet-tablet obat di kamar obat menjadi puyer atau obat bubuk, membaginya ke beberapa kertas puyer, lalu melipatnya sebelum akhirnya diserahkan pada pasien. Bocah itu adalah aku, sekitar 20 tahun yang lalu. "Woi Gus," Jaka memanggil setelah menerobos lubang besar pada pagar kawat sekolah, lalu mendekati. "Sudah habis duit lo?" tanyaku. Aku yakin Jaka baru saja selesai menyewa Game Boy di depan sekolah. Memang game bertenaga aki tersebut sangat menyenangkan. Aku juga menyukainya. Hanya membayar Rp1.000, kami bisa menyewa sebuah Game Boy selama 10 menit. Sayangnya 10 menit cepat berlalu, dan aku tidak bisa memperpanjang sewanya, karena Rp1.000 adalah jumlah uang sakuku. Maklum, pegawai negeri kala itu bukanlah pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Gaji kedua orang tuaku hanya cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jaka tertawa. "Tahu aja lu." Jaka meniru apa yang kulakukan, memasang seringa, mengisi obat, lalu menyuntik buah mangga satu persatu. "Katanya lu bisa lihat setan, Gus," tanya Jaka. "Ada gak di sini?" "Kata siapa gue bisa lihat setan?" "Kata Mira sama Siti." Jaka menyebut dua teman sekelas kami yang tinggal di kampung yang sama denganku. "Ah, enggak kok," jawabku. "Buktinya gue tidak lihat apa-apa di sini." "Memang di sini gak ada?" "Ya gak tahu." "Jadi mereka bohong dong." "Lah, tanya mereka dong." Bersamaan dengan itu, beberapa anak kelas siang terlihat melalui jalan samping kebun mangga. Memang sekolah kami menerapkan 2 waktu sekolah, waktu pagi jam 7 pagi hingga 12 siang, dan 12 siang hingga 5 sore. Mereka melihat kami yang sedang bermain di kebun pisang. "Woi, pada ngapain lu? Ketemu setan tahu rasa lu," seru salah satu dari mereka. Aku melihat ke arah mereka yang berjalan mendekati pohon nangka di seberang jalan, lalu balas berseru, "Awas, jangan jalan mepet pohon nangka, ada yang duduk di situ." Terlambat, anak yang meneriaki kami tadi tiba-tiba jatuh tersungkur, seperti dijegal atau tersandung. Padahal tidak ada apapun di sana. Mereka diam terhenyak menyaksikan peristiwa ganjil itu. Sementara anak yang jatuh masih merintih sambil berusaha berdiri.
Bersamaan dengan itu, wajahnya tampak ketakutan. Serentak mereka lari terbirit-birit sambil berteriak-teriak ketakutan, seolah dikejar setan. Jaka menganga, takjub melihat kejadian itu. Lalu dia memandangku, tampak takjub sekaligus ketakutan. "Serius lu, Gus?" Wajah Jaka memucat. Aku mengangguk. "Itu masih di situ." Aku menunjuk ke arah pohon nangka. "Katanya lu tidak bisa melihat setan." "Tidak tahu, tadi tidak ada apa-apa," jawabku dengan kalem. "Pulang yuk." Jaka tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Aku pun menyetujuinya. Jaka berjalan cepat-cepat agar segera menjauhi tempat itu, sambil berusaha tidak memandang pohon nangka itu. Aku menoleh memandang ke arah pohon nangka sambil berjalan mengikuti Jaka. Makhluk itu masih duduk di sana, balas memandangiku. Tingginya saat duduk sama persis orang dewasa berdiri. Badannya besar dan gembal, rambut hitam kusam lebat menutupi seluruh tubuhnya. Telapak kakinya serupa kaki monyet. Sebagian wajahnya yang tidak tertutup rambut tampak berkerut-kerut. Sepasang taring tampak mencuat dari bibirnya. Matanya yang sebesar tatakan gelas, dengan kornea mata berwarna jingga terang tanpa pupil. Dia berkedip, masih memandangku. Kata orang makhluk itu disebut genderuwo. Mungkin orang-orang akan heran, mengapa aku tidak takut melihat makhluk itu. Sebenarnya aku takut. Bohong besar kalau aku tidak takut. Tapi aku sudah agak terbiasa dengan makhluk halus. Aku bukan indigo atau merasa indigo. Yang aku tahu indigo itu orang yang selalu bisa lihat hantu, meramal masa depan, atau merasakan kehadiran hantu. Aku tidak merasa begitu. Terkadang aku tidak melihat, lalu melihat seperti cerita masa laluku. Terkadang aku merasa ada sesuatu, meski aku tidak melihat wujud apapun. Terkadang aku tidak merasakan ada kehadiran makhluk halus, meski menurut orang indigo, di tempat itu ada hantu. Di belakangku ada sesosok dengan wujud begini begitu. Meski begitu, pengalaman interaksiku dengan makhluk halus terhitung lebih banyak dari orang lain. Ini berhubungan dengan rumahku. Meski ada di sudut Jakarta, kampungku Bayan masih dipenuhi tanah-tanah kosong, kebun dan persawahan. Rumahku berada di tengah tanah seluas 2000 meter persegi, yang juga ditumbuhi berbagai pohon maupun alang-alang. Agak terpisah dari rumah para tetangga. Sebelah kiri atau selatan, berbatasan dengan kebun Bang Udin, seluas 2000 meter persegi, yang dipenuhi berbagai macam pohon. Setelah kebun Bang Udin, terdapat kebun singkong. Baru setelahnya, terdapat rumah tetangga, meski beda RT. Di sebelah barat, yaitu depan rumah, terdapat rimbunan bambu, dan tanah setelahnya anjlok hingga selisih tingginya sekitar 1,5 meter. Di balik rimbunan bambu, berbatasan langsung dengan sawah dan embang. Memang rumahku salah arah. Saat rumah lain menghadap ke timur, rumahku menghadap ke barat. Menurut bapakku, dulu sawah dan embang tersebut akan dibeli seorang jutawan yang akan dijadikan perumahan. Bapak membangun rumah menghadap barat dengan asumsi rumah kami akan menghadap jalan utama. Belakangan rencana pembelian itu telah gagal, sehingga depan rumahku menghadap sawah dan embang hingga saat itu. Di sebelah kanan sisi utara terdapat satu rumah gubuk milik Wak Tunda yang biasa dipanggil nenek oleh warga kampung. Rumah nenek juga dikelilingi tanah yang lebih luas lagi, dipenuhi rimbunan bambu. Untuk berangkat sekolah, biasanya aku dan Mbak Ningrum melewati kebun bambu dan rumah nenek. Di belakang rumah sisi timur, terdapat tanah kosong yang didirikan gubuk liar, yang didiami Pak Kompor. Aku tidak tahu namanya, tapi orang itu selalu dipanggil Pak Kompor oleh para tetangga. Mungkin karena salah satu mata pencariannya adalah memperbaiki kompor minyak tanah.
Setelah tanah itu dibeli oleh keluarga besar dari Gunung Kidul, Yogyakarta, lalu didirikan 3 rumah yang berjajar, milik Pak Gito, Pak Dirman, dan juga Pak Wito. Pak Kompor pindah ke sebelah barat rumahku, tepat setelah rimbunan bambu. Kabar yang beredar dari bisik-bisik tetangga, Pak Kompor adalah mantan residivis karena kasus pembunuhan. Tidak jelas kepastiannya, tapi kabar ini menyebabkan area rumahku jarang didekati tetangga. Memang penampilan Pak Kompor tampak menyeramkan. Bajunya selalu lusuh, sangat jarang tersenyum. Pandangan matanya tajam, dan ada codet atau bekas jahitan memanjang dari atas telinga kiri hingga batas mulut, seolah pernah disabet dengan senjata tajam. Aku sendiri tidak pernah berinteraksi dengan beliau karena takut akan penampilannya, maupun karena kabar yang beredar. Rumahku terletak tepat di tengah tanah tersebut. Aku harus berjalan lurus sekitar 20 langkah untuk mencapai batas-batas tanah keluargaku. Dari deskripsi lingkungan rumahku, tentu menunjukkan implikasi yang sesuai dugaan banyak orang. Lingkungan rumahku dihuni makhluk halus. Banyak makhluk halus yang mendiami tanah ini. Menurut cerita bapakku, dulu tanah seluas beberapa hektar ini dimiliki orang Betawi yang dipanggil Engkong Sabeni. Menurut kisah dari tetanggaku Atunda, tanah ini telah dimiliki keluarga Engkong sejak masih berwujud rawa-rawa. Sudah tentu tanah itu telah menjadi tempat tinggal berbagai macam dedemit, termasuk dedemit yang suka mengganggu manusia. Dalam budaya Jawa, tanah ini disebut lemah sangar, yaitu tanah yang bisa menimbulkan keburukan bagi siapapun yang menjamahnya. Kakek dari Engkong mempelajari berbagai macam ilmu kanuragan. Selain sebagai bekal menghadapi penjajahan kompeni Belanda, ilmu itu beliau gunakan untuk menaklukkan tanah ini. Kakek Engkong mengizinkan semua makhluk halus di sana untuk tetap tinggal selama tidak mengganggu. Siapapun yang mengganggu, beliau tidak akan segan untuk mengusirnya. Sebagai bagian dari keluarga Jawara, Engkong mewarisi ilmu kanuragan itu dari kakek dan ayahnya. Bagaimana detail ilmu maupun bagaimana Engkong berinteraksi dengan para makhluk di tanah ini, tidak ada yang tahu. Beranjak tua, Engkong merasa tidak sanggup mengurus tanah ini. Apakah Engkong memiliki keturunan untuk mewarisi tanah ini? Aku pun tidak tahu. Akhirnya seluruh tanah ini dijual. Lalu beliau pindah ke Pondok Gede. Bapakku adalah salah satu pembeli tanahnya pada tahun 1980-an. Lalu bapak bangun rumah sekitar tahun 1983 sebelum menikah dengan ibu. Belakangan baru diketahui bahwa tanah kami merupakan bagian dari pusat kota makhluk halus berbagai rupa telah ada di tanah ini sejak masih dimiliki oleh Engkong Sabeni. Kami mempunyai pengalaman bersama setiap makhluk yang ada di sini. Kata ibuku, sebelum kakakku Mbak Ningrum lahir, kampung ini belum dihuni orang. Hanya ada rumah bapak dan gubuk nenek. Bila sore tiba dan ibu sudah pulang, waktu sore hingga menjelang pagi adalah waktu yang sangat menyiksa bagi ibu. Berbagai macam suara, tangisan terseduh-seduh, geraman, erangan, banyak orang berbicara seolah ada di tengah pasar. Ditambah suara seretan atau ketukan terdengar sepanjang malam. Begitu pintu dibuka, semua suara mendadak menghilang. Tidak lama suara-suara itu kembali terdengar. Rimbunan bambu di depan rumahku adalah kediaman sesosok genderuwo. Pertemuan pertamaku dengannya saat aku masih TK atau setelah masuk SD. Malam itu aku duduk di teras depan rumah, menikmati hembusan angin malam. Lama berselang, aku baru menyadari ada bagian rimbunan bambu yang tampak lebih gelap, membentuk suatu bentuk makhluk.
Aku amati bagian gelap itu. Inilah salah satu kebiasaanku, atau malah kebodohan. Walau aku bertemu sesuatu yang bagi orang lain sudah dipastikan bahwa itu adalah makhluk halus, aku malah mengamati dan berpikir secara logika. Hingga aku sadari bahwa itu adalah sosok makhluk yang sedang mengelayuti dan memeluk serumpun bambu. Kalian pernah melihat orang hutan, kukang, atau koala yang sedang bergantung sambil memeluk pohon? Begitulah yang dilakukan makhluk itu. Bila kita bandingkan tinggi pohon bambu dengan ukuran sosok itu, bila berdiri, mungkin sosok itu 2 hingga 3 kali dari tinggi manusia dewasa. Perlahan bagian atas sosok gelap itu seperti menoleh, hingga aku melihat sebentuk wajah. Terdapat sepasang mata bulat berwarna merah menyala, layaknya mata kucing yang terkena sorot lampu senter. Terdapat sepasang gigi putih besar dan runcing yang mencuat ke kiri dan kanan. Makhluk itu balas memandangku, matanya berkedip. Aku masih berpikir sambil memandangi makhluk itu. Mungkin dia merasa terganggu dipandangi seorang bocah. Makhluk itu sedang menggoyangkan batang-batang bambu yang dipeluknya, menimbulkan suara deritan bambu dan gesekan daun-daun bambu yang sangat keras. Perilaku makhluk itu menakutkan bagiku. Aku berteriak, lalu berlari ke dalam rumah, masuk kamar orang tuaku, dan memeluk ibu yang sedang tiduran di dipan. "Ada apa, Le?" Ibu terkejut melihatku tanpa ketakutan. "Ada apa kok teriak-teriak?" tanya ibuku. "Ada monyet gede, Bu," jawabku sambil menyembunyikan wajahku di tubuh ibu. Kupeluk dengan erat tubuh ibu. "Di mana monyetnya, Le?" tanya ibu lagi. "Itu, Bu, di pohon bambu." Ibu sepertinya sudah paham tentang apa yang baru saja aku lihat. "Oh alah, makanya kalau malam itu di dalam rumah, jangan di luar," nasihat ibu sambil memelukku. "Sudah, sekarang kamu tidur, sudah malam." Malam itu aku tidur bersama orang tuaku. Mbak Ningrum yang dasarnya penakut ikut tidur bersama kami. Pengalamanku berikutnya tidak seseru pengalaman pertamaku. Umumnya genderuwo itu hanya menampakkan diri di area ribunan bambu. Pernah juga aku mencium aroma rokok siong di area rumpun bambu, disertai suara layaknya rokok kretek sedang dihisap, walau aku tidak melihat apapun. Rokok siong adalah rokok berukuran cukup besar yang biasanya dihisap oleh petani atau orang di desa-desa. Rokok itu berisi tembakau, cengkeh, kelembak, menyan, adas, atau campuran lain yang disukai penikmatnya, lalu dibungkus pelapa jagung. Aku terbiasa melihat petani di kampung kakekku di Yogyakarta. Mereka merokok siong, sehingga aku familiar dengan aromanya. Makhluk halus selanjutnya adalah bocah-bocah bajang. Aku sebut bocah-bocah karena memang bukan hanya satu makhluk, tetapi beberapa. Terkadang aku melihat 3, pernah juga 5 bocah. Mereka berwujud seperti sosok anak kecil botak, berusia 2 atau 3 tahun. Tetapi wajahnya seperti orang tua, berusia lebih dari 60 tahun. Mereka hanya memakai kain putih yang melilit area pinggang dan juga selakangan. Belakangan baru aku tahu bahwa mereka disebut bocah bajang. Aku pikir mereka itulah yang disebut tuyul, sebelum tahu ada beragam jenis makhluk halus. Menurut cerita versi masyarakat Jawa, ada 2 jenis makhluk yang berasal dari kama atau sperma. Kama dadi adalah sperma yang berhasil menjadi manusia, bayi hingga orang dewasa. Kita adalah kama dadi. Dan kama warung adalah sperma yang gagal menjadi manusia, entah karena keguguran, aborsi,
atau hasil dari masturbasi. Bocah bajang adalah kamawurung. Karena bocah tentu mereka punya sifat layaknya anak-anak, suka bermain dan jahil. Aku tidak tahu di mana tempat tinggal mereka. Terkadang kami mendengar suara anak-anak bersendang gurau di halaman sebelah utara rumah. Terkadang mereka terdengar berlarian di teras belakang rumah. Bila beruntung atau malah sial, kita bisa melihat ujung-ujung kepala mereka melintas di bawah jendela rumah belakang. Merekalah yang paling banyak berinteraksi dengan kami. Orang yang bertemu atau ada saudara yang berkunjung dan menginap, apalagi mereka sedang sendirian di kamar atau ditinggal ibu ke warung, mereka juga mendapat salam perkenalan dari mereka. Keisengan paling ringan yang pernah aku dengar dari kesaksian tamu atau saudara, ada barang-barang seperti gelas yang bergeser sendiri, atau ada barang yang berpindah tempat atau hilang lalu ditemukan beberapa waktu kemudian saat si pemilik barang sudah menyerah, tidak peduli atau sudah mendapat gantinya. Maka menjadi hukum tidak tertulis di rumah kami bahwa jangan mencari barang dengan niat mencari. Maksudnya carilah barang, tapi seolah-olah kita tidak memerlukannya lagi atau niatkan untuk beres-beres rumah. Terkadang barang yang hilang ditemukan di tempat yang tidak lazim, atau ada di tempat di mana kami telah mencari di lokasi tersebut berulang kali. Salah satu contohnya adalah jam tangan Bapak. Jam tangan yang biasa Bapak simpan di lemari bufet. Setelah pulang kerja mendadak hilang. Sudah dicari berulang kali di tempat-tempat yang memungkinkan ditemukan jam tersebut. Bapak merasa sangat kehilangan. Namun Bapak memerlukan petunjuk waktu saat bekerja atau dalam perjalanan menuju kantor. Maklum, di masa itu belum ada ponsel yang juga berfungsi menjadi penunjuk waktu. Akhirnya kami menyerah dan Bapak mengikhlaskan jam tangan itu. Mungkin memang bukan rezekinya. Jam tangan itu ditemukan tergeletak di atas kasur saat hari Minggu. Padahal saat ibu mengganti spray, tidak ada jam tangan. Begitu pula dengan barang-barang lainnya, seperti gunting, sisir, ikat pinggang, peralatan masak, dan lain sebagainya. Sudah lumrah barang-barang di rumah hilang, lalu ditemukan beberapa waktu kemudian, walau di tempat-tempat yang tidak wajar, atau ditemukan di tempat yang telah kita bongkar berulang kali. Sisir ditemukan di halaman rumah, atau mainan di balik lemari bufet. Padahal lemari itu berat dan nyaris mepet tembok, perlu usaha ekstra. Bahkan bila aku atau Mbak Ningrum sengaja melemparkan mainan kami ke belakang lemari bufet. Pernah suatu ketika, keluarga ibuku datang berkunjung waktu liburan. Li Gun, istrinya dan anak-anaknya, Nur dan Satrio. Usia Nur lebih tua 1 tahun dari kakakku, tapi aku memanggilnya Nur atau Dek Nur. Usia Satrio 1 bulan lebih tua dariku. Li Gun adalah adik ibuku, sehingga aku memanggilnya dengan Le atau Pak Le, yang artinya Pak Cile atau Bapak Kecil, sebutan bagi adik laki-laki orang tuaku. Karena Le Gun adalah adik ibuku, maka anak-anak Le Gun memanggilku dengan Mas Agus. Karena secara hierarki keturunan, aku adalah kakak mereka, walau usiaku paling muda. Malam itu Le Gun sedang menikmati udara malam di teras belakang untuk melepas lelah. Maklum, mereka baru tiba di rumah kami sore harinya. Le Gun meminta kami dan keluarganya untuk tidur lebih dahulu. Bila sudah lelah, nanti beliau menyusul. "Masih mau cari angin, Mbak," kata Le Gun pada ibuku. "Oh, ya sudah, nanti pintunya dikunci ya," jawab ibuku. Tanpa sadar Le Gun ketiduran di teras rumah. Lama berselang, ada tangan-tangan kecil menggoyang-goyang tubuhnya, kakinya, dan juga tangannya. Le, terdengar suara anak-anak.
Kok tidur di sini, Le? Dingin loh. Legun masih tidur. Le, pindah ke kamar, Le. Nanti ketendang loh. Ya, jawab Legun. Tapi beliau tidak membuka matanya. Beliau tidur dengan lengan tangan kanan, menutup matanya. Badannya masih terasa letih. Legun menganggap anak-anaknya atau kami keponakannya sedang iseng. Tidak lama terdengar suara anak-anak bercanda berlarian sambil tertawa. Salah satu anak melompati kepalanya, tapi kakinya tersandung. Kaki si anak menghantam tangan kanan dan kepala Legun. Kontan Legun bangun dengan emosi. "Oi, anak kurang ajar," makinya sambil bangkit dari tidurnya. Suasana mendadak hening. Tidak ada anak-anak yang berlarian sambil bercanda. Legun merinding. Cepat-cepat beliau masuk dan mengunci pintu rumah, lalu menyusul keluarganya tidur di kamar. Terlihat jam dinding di atas pintu kamar menunjukkan jam 2 pagi. Sore hari berikutnya, aku mencuci dan menyikat bola sepakku. Tadi siang aku, Satrio, dan juga anak-anak dari kampung sebelah bermain sepak bola. Ibuku selalu menyuruhku untuk merawat barang-barang kami, termasuk membersihkan mainan yang kotor sebelum menyimpannya. Maka bola itu aku cuci sebelum aku simpan. Esok paginya, bola sepakku menghilang. Padahal malam sebelumnya, bola itu aku simpan di kolong tempat tidur. Sudah dicari dimanapun tetap tidak ketemu. Aku menyerah. Hari itu aku dan Satrio bermain di sungai kecil dekat empang. Tidak jadi main bola. "Agus, sini!" panggil ibuku dari bawah pohon rambutan. Beliau memegang sapu lidi, menyapu halaman. Aku menghampiri ibu. "Bukannya ibu sudah bilang, rawatlah barangmu?" "Itu apa?" tanya ibu dengan nada tajam, sambil menunjuk bola sepak yang kotor. Terdapat bekas-bekas kaki anak-anak di 1-2 tempat pada bola itu. Aku terbengong. Subuh hari aku, Mbak Ningrum, Nur, dan Satrio jalan-jalan pagi. Kebiasaan di Jogja, terutama di bulan puasa. Anak-anak berjalan-jalan hingga matahari terbit. Terkadang mereka membeli jajan atau mainan pada tukang mainan keliling yang sudah berdagang sejak subuh. Terkadang mereka main petasan. Terkadang hanya jalan-jalan pagi saja. Kebiasaan itu tetap dilakukan Nur dan Satrio di Jakarta sambil mengajak kami. Waktu sudah menunjukkan 5:30 pagi. Waktu kami berjalan pulang. Untuk menuju jalan masuk rumah, kami melewati rumah Pak Wito, Pak Dirman, lalu rumah Pak Gito, sebelum berbelok menuju rumah. Sebenarnya bisa saja kami berbelok dari rumah Pak Wito. Melewati kebun Bang Udin, lalu masuk teras belakang rumah. Tapi kami bermaksud memperpanjang jarak perjalanan kami sebelum kembali ke rumah. Mendadak Nur dan Mbak Ningrum berhenti di antara rumah Pak Wito dan juga Pak Diman. Nur menunjuk-nunjuk jalan arah rumah Pak Gito, lalu berbalik. Nur dan Mbak Ningrum lari sambil menjerit. Aku dan Satrio kebingungan. "Ada apa toh?" tanya Satrio kebingungan. "Itu loh, Yok, di depanmu," kata Nur sambil gemetar di balik tikungan rumah Pak Wito. Satrio memandang penasaran ke arah jalan rumah Pak Gito. Mendadak Satrio terkejut dan berbalik, lari menyusul kakaknya. Aku masih kebingungan atas kelakuan mereka. Aku ingin ikut lari, tapi penasaran. Aku melihat baik-baik jalan itu. Mendadak satu kepala mengintip dari balik pagar rumah Pak Gito. Satu kepala disusul kepala yang lain mengintip dari balik pagar rumah Pak Dirman. Sosok di balik rumah Pak Dirman muncul. Anak kecil berwajah orang tua. Bocah bajang itu berlari berjigat-jigat', sambil nyengir lebar. "Main yuk, Mas."
ajaknya. Bocah bajang yang bersembunyi di balik rumah Pak Gito juga berjingkat-jingkat, kemudian mendekatiku. "Ayo mas, main," menirukan saudaranya. Muncul satu lagi di belakangku, mendorongku. "Ayo mas, main petak umpet," ajaknya. Aku membeku ketakutan, dikelilingi bocah bajang itu. Aku ingin lari menyusul saudara-saudaraku, tapi kakiku terasa lemas. "Adek, lari dek, lari!" Mbak Ningrum berteriak ketakutan dari balik rumah Pak Wito. Teriakan Mbak Ningrum sedikit memulihkan dari rasa takut. "Aku tidak mau," jawabku dengan lemas. Aku berbalik berusaha lari, meskipun kaki terasa sangat lemas. Kupaksa kakiku terus berjalan dengan cepat, meski kakiku terasa lemas. "Mas, ayo mas." Bocah-bocah bajang itu masih memanggil-manggil, tapi aku tidak peduli. Kami bersembunyi di dalam rumah. Aku mengintip di balik gorden. Siapa tahu mereka sudah hilang. Satu bocah bajang berdiri di samping rumah Pak Gito, melambai-lambai sambil nyengir lebar. "Ayo mas." Untuk menghemat pengguna listrik, terkadang kami menggunakan pompa dragon untuk suplai air skala besar. Untuk mencuci atau mengisi bak mandi misalnya, pompa dengan merek Dragon itu terletak di belakang rumah, dekat dengan teras. Pompa itu harus digerakkan tuasnya, naik turun untuk menarik air tanah ke permukaan. Pompa itu terasa ringan saat musim hujan, di saat air tanah masih melimpah. Bila musim kemarau tiba dan air tanah surut, tuas pompa terasa berat karena tidak ada air yang diangkat naik. Perlu beberapa kali memompa tuas hingga ada air yang naik, baru pompa terasa ringan. Sejak SD aku dan kakakku telah dibiasakan untuk belajar mencuci pakaian kami sendiri atau mencuci piring bekas kami makan, sebagai bentuk pendidikan agar nantinya kami bisa mandiri. Sebenarnya aku senang-senang saja mendapat tugas mencuci baju, menyikat bak mandi, atau menyikat teras rumah. Di sanalah kesempatan kami bebas bermain air sambil bekerja. Sore itu setelah maghrib, aku sedang mencuci seragam sekolahku. Di tengah kesibukanku, samar-samar aku mendengar suara kletak, kletak, kletak. Aku masih belum mempedulikan suara itu. Suara itu semakin jelas terdengar. Kletak, kletak, kletak. Aku menoleh ke arah utara. Sumber suara itu berasal. Dari kejauhan, aku melihat sesosok kerangka mengintip dari pohon rambutan. Kedua tangan kerangkanya memegang pohon rambutan. Kletak, kletak. Kini kerangka itu keluar dari tempat persembunyiannya. Kerangka itu berdiri. Kedua tangannya masih memegangi pohon rambutan. Rahang bawahnya membuka. Kerangka 100% putih tanpa daging. Orang Jawa menyebutnya sebagai tek-tekan. Namanya diambil dari suaranya setiap kali dia bergerak. Aku terpana mendengarnya. Lalu cepat-cepat aku melanjutkan mencuci untuk segera menghindari makhluk itu. Dari sudut mataku, kini makhluk itu melakukan gerakan semacam tarian kerangka. Dia agak mengangkang, lalu dia mengangkat kakinya bergantian. Kedua tangannya berayun-ayun, kedua kakinya berayun-ayun lemas, mengikuti gerakan tubuhnya. Setiap gerakannya menimbulkan suara kledak-kledak. Aku semakin panik. Makhluk itu menari semakin seru. Dia berputar-putar dengan menghentakkan kakinya bergantian. Tangannya terangkat di atas kepala. Daripada berusaha menakuti, malah kesannya tetekan itu mengajak bermain. Dalam teori, saat seorang merasa tertekan, sedih, atau depresi, ketakutannya pada makhluk halus jadi hilang.
Itulah yang aku alami. Dari takut perlahan bergantian menjadi jengkel. Aku menyambar batu di depanku. Kulempar ke makhluk itu agar dia menyingkir. Makhluk itu tampak terkejut dan menghindari lemparan batu. Dia berlari menjauh. Kledak, kledak, kledak. Makhluk itu menoleh. Rahangnya kembali menganga. Kerangka itu berbalik, melambaikan tangannya, dan kembali melakukan tarian kerangka, seolah meledek. Aku tidak memperdulikannya. Kuselesaikan cucianku, lalu masuk ke dalam rumah. Aku menjemur seragamku di kapstok kamar mandi, daripada harus terus-menerus diganggu tetekan itu. Di utara rumah kira-kira 10 meter dari pohon rambutan, tempat aku melihat tetekan, terdapat pohon jenggol besar. Pohon jenggol itu tepat bersebelahan dengan pohon durian. Sekilas seperti sepasang gerbang pintu masuk. Terkadang ada tetangga yang minta jengkol, atau ada pedagang yang memborong jengkol yang sudah matang. Singkat cerita, setelah maghrib, sepulang dari belajar mengaji dan sembahyang, di musola yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah kami, aku dan Mbak Ningrum berjalan menuju rumah. Saat mendekati jalan di antara pohon rambutan dan pohon jengkol, aku melihat sosok wanita berambut panjang, berdaster putih duduk di salah satu dahan pohon jengkol yang tingginya sekitar 5 meter dari permukaan tanah. Kakinya berayun-ayun, seolah sedang santai menikmati udara malam. Aku terus memandangi sosok itu, sambil terus berjalan, hingga posisi kami sejajar di antara pohon rambutan dan pohon jengkol. "Lihat apa sih, Dek?" tanya Mbak Ningrum sambil menoleh memandangku. Mbak Ningrum lalu menoleh, ikut melihat arah yang aku pandangi. Mbak Ningrum melihat apa yang aku lihat. Dia membeku sesaat. Lalu, "Ibu!" Mbak Ningrum lari terbirit-birit menuju rumah, meninggalkanku yang masih memandangi sosok wanita itu. Sosok itu tertawa. Hihihihihi. Dia tertawa dengan suara lirih tapi merdu. Tawanya membuatku merinding. Aku berlari menyusul kakakku. Aku merasa kuntilanak ini bukan jenis pengganggu. Malah rasanya dia cukup baik. Terkadang dia menyapa kami. Pernah suatu ketika, bapakku pulang kerja. "Pulang, Pak," terdengar suara merdu seorang wanita. "Nggih," jawab bapakku. Bapakku menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Pernah juga suatu sore, aku kembali ke rumah. Aku melihat ibuku sedang berdiri di halaman belakang, memunggungiku seperti sedang menjemur. "Sudah pulang toh, Bu?" tanyaku sambil berlalu. Ibuku menoleh, tersenyum. Aku memutar selot pintu, tapi pintu terkunci. "Kok dikunci, Bu?" tanyaku pada ibu. Aneh sekali. Ibu di rumah, tapi pintunya dikunci. Mendadak aku tersadar. Loh, bukannya ibu lagi di kantor? Pikirku. Aku menoleh lagi. Sosok ibu telah lenyap. Sepertinya kuntilanak itu bukan satu-satunya yang ada di lahan rumahku. Ada satu lagi kuntilanak yang sepertinya tinggal di pohon durian. Suatu sore menjelang maghrib, aku berjalan sambil memeluk bola sepak. Setelah bermain sepak bola dengan anak-anak kampung di lapangan, aku berjalan melewati jalan yang sama. Mendadak aku melihat kelebatan putih melayang dari arah rumah nenek, lalu hinggap di dahan pohon durian. Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin itu kuntilanak yang berbeda dengan kuntilanak pohon jengkol. Dasternya tampak lebih lusuh, dan rambutnya tampak lebih berantakan. Tawanya yang menyeramkan membuatku bergegas berlari menuju rumah. Kuntilanak pohon durian lebih sering menampakkan diri dibanding kuntilanak pohon jengkol. Terkadang hanya berwujud kelebatan putih, melintas menuju pohon durian. Pernah ada cerita dari seorang tetangga
yang digoda kuntilanak ini. Sebut saja namanya Bang Rudi. Bang Rudi suatu sore meminta durian yang sudah masak. Bapak mengizinkan, tapi menyarankan agar besok saja mengambilnya. Kurang baik memanjat pohon sore-sore, apalagi pohon durian itu telah dikenal ada penunggunya. "Tidak apa-apa, Pak, sekarang saja. Tidak takut saya," kata Bang Rudi agak sesumbar. Segera Bang Rudi memanjat pohon durian itu. Matanya terpaku pada durian incarannya di dahan sebelah kanan. Durian itu berukuran cukup besar dengan aroma yang khas menyengat. Tapi entah mengapa, Bang Rudi ingin menoleh ke kiri. Begitu menoleh, dilihatnya sesosok wanita berdasar putih, berambut panjang berantakan, sedang duduk mengayun-ngayunkan kaki di dahan sebelah kiri. Wajahnya yang pucat dan matanya yang putih, seluruhnya memandang Bang Rudi. "Beneran, Bang, gak takut sama saya?" Hihihihihi. Kontan Bang Rudi melorot dari pohon dan lari terbirit-birit. Hihihihihi. Tawa itu kembali terdengar, mengiringi Bang Rudi yang kabur menjauhi tanah kami. Makhluk halus ini tidak berwujud humanoid, seperti kuntilanak atau genderuwo, tapi hanya sepotong tangan. Tangan kurus berwarna hitam yang sangat panjang. Suatu malam saat aku dan Mbak Ningrum belum lahir, saat ibu akan tidur memunggungi bapak, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal, seolah bapak menyelipkan tangannya di bawah tubuh ibu. Padahal bapak sudah tidur. Bila bapak sudah tidur, akan susah dibangunkan, sehingga tidak mungkin bapak iseng mengganggu ibu. Ini apa sih?" gerutu ibu sambil sedikit mengangkat tubuhnya. Ganjalan itu memangsa melewati bawah badan ibu. Ibu lalu melihat sebuah tangan hitam kurus muncul. Tangan itu semakin lama semakin panjang, memanjang ke arah tembok di depan tempat tidur yang jaraknya sekitar 2 meter. Tangan panjang itu menembus tembok, meninggalkan ibu yang menutup mata, menangis ketakutan. Aku pun pernah bertemu dengannya. Malam itu aku belum bisa tidur, dan kakakku sudah tidur pulas di sampingku. Aku memandang ke arah tembok yang bersebelahan dengan pintu kamar. Tembok kamarku berbatasan langsung dengan teras belakang rumah. Aku melihat sebentuk bayangan bergerak-gerak seperti gerakan daun tertiup angin. Tiba-tiba rasa penasaran dan kebodohanku timbul seketika. Aku penasaran akan gerakan bayangan yang mirip bayangan daun kelapa. Aku merasa aneh. Mengapa daun kelapa hanya ujungnya saja yang tampak seperti jari-jari tangan? Aku mendekat, kuamati baik-baik bayangan itu. Mendadak aku tersadar bahwa tidak ada pohon kelapa di belakang rumah. Pohon kelapa hanya ada di depan rumah, di seberang teras yang berbatasan langsung dengan kamar orang tuaku. Aku menoleh ke arah teralis ventilasi, tempat yang kuduga arah sumber bayangan itu datang. Aku kembali memandangi bayangan itu, dan aku baru sadar, itu bukan bayangan pelapa daun kelapa. Itu bayangan tangan yang kurus dan sangat panjang, dengan jari-jari kurus berkuku tajam. Bayangan itu memanjang, semakin panjang, lalu menembus tembok di samping pintu kamar. Kontan aku meloncat ke tempat tidur. Kututupi kepalaku dengan bantal. Kisah berikutnya datang dari Mbak Ningrum. Malam itu Mbak Ningrum sedang mandi. Dia baru pulang setelah les bahasa Inggris pada guru sekolah kami yang membuka jasa les. Kebetulan rumahnya ada di kampung sebelah. Mbak Ningrum pulang dalam keadaan basah, akibat nekat pulang saat sedang hujan. Setelah ibu menyiapkan air hangat, Mbak Ningrum kemudian mandi air hangat setelah kehujanan. Memang nikmat rasanya. Tiba-tiba lampu kamar mandi telah mati. Tep. Kamar mandi menjadi gelap. "Adik, gak usah iseng deh," teriak Mbak Ningrum. Wajar saja, sebab masih ada seberkas cahaya
lampu teras yang menembus ventilasi kamar mandi yang ditutupi kaca buram, sehingga Mbak Ningrum menyangka aku yang iseng mematikan lampu untuk menggoda kakakku yang penakut. "Adik, nyalain lampunya," teriak Mbak Ningrum yang mulai panik. Ada sesuatu yang jatuh dan menempel di bahu kakakku. "Ini apa sih?" kata kakakku sambil tangannya menyingkirkan benda itu. Kakakku merasa memegang sesuatu yang berbentuk tangan, lengkap dengan jari-jarinya. Kontan kakakku menjerit histeris. "Ibu! Ibu!" Ibuku yang sedang di dapur segera mendatangi kamar mandi. "Ada apa, Ning? Ada apa? Kamu kenapa?" tanya ibuku sambil mengetuk pintu kamar mandi. Kakakku tidak menjawab, tapi terus berteriak-teriak histeris. Ibu langsung merasa cemas. Didorongnya pintu kamar mandi. Untunglah slot pintu sedang rusak, sehingga pintu kamar mandi bisa dibuka. Dilihatnya kakakku sedang menangis histeris, sambil jongkok meringkuk dekat kloset duduk. "Kamu kenapa, Dok? Kamu kenapa?" Ibu bertanya dengan panik. Mbak Ningrum lalu kemudian memeluk ibu, menangis sejadi-jadinya. Aku yang habis sembahyang maghrib bersama bapak segera menghampiri. "Ada apa, Bu? Ada apa, Ning?" tanya bapak tampak khawatir. Ibu berusaha menenangkan kakakku. Mulutnya berkomat kamit, mungkin sedang membaca doa. Setelah Mbak Ningrum tenang dan berpakaian, barulah dia menceritakan apa yang tadi dialaminya. Sore itu bapak berkeliling kebun, mencari ayam-ayam peliharaan kami agar masuk ke kandang. Kami memang memelihara beberapa ekor ayam kampung. Lumayan bila bertelur, bisa menjadi tambahan lauk. Ayam yang sudah besar pun juga bisa dijual. Kok, 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 kok. Seekor induk ayam belorok sedang mendekam mengakremi anaknya di dekat pohon nangka yang tumbuh tidak jauh dari rumpun bambu. Bapak mengambil dan mengempit induk ayam dengan lengannya, sementara tangannya memegang 3 ekor anak ayam. Terdengar suara benda jatuh. Bapak pikir itu kelapa jatuh, yang memang tumbuh di sebelah pohon nangka. "Lumayan," pikir bapak. Tanpa pikir panjang, bapak mengambil kelapa itu, lalu mengempitnya dengan lengan yang lain. Bapak melangkah menuju kandang ayam yang terletak di samping rumah. Tapi lama-lama bapak merasa aneh. Kelapa itu semakin lama terasa semakin berat. Selain itu, kelapa itu terasa bergerak-gerak sendiri. Bapak menunduk memandang kelapa itu untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kelapa itu terasa semakin berat. Alih-alih kelapa, bapak sedang mengebit sebuah kepala. Kepala itu berambut gimbal dengan kulit coklat gelap. Kontan bapak melepas kempitannya, sekaligus ayam-ayamnya. Induk ayam itu panik dan berlarian menuju kandang dengan suara petak, petak, petak. Anak-anak ayam itu mengikutinya dengan panik. Ayam-ayam yang telah berada di kandang ikut panik semua, riuh dengan suara petak, petak. Kepala itu menggelinding ke hadapan bapak. Lalu kepala itu tertawa lebar. Hahaha. Bapak lari terbirit-birit, sementara kepala itu ikut menggelinding searah larinya bapak, sambil terus tertawa. Kepala itu menggelinding sampai batas kandang, lalu kemudian lenyap. Pernah juga ada seorang pencuri yang bermaksud mencuri di rumah kami. Pencuri itu malah linglung, hingga akhirnya dia tertidur kelelahan di bawah pohon rambutan di samping rumah kami. Subuh saat bapak hendak berangkat bekerja, bapak menemukan pencuri itu tidur di bawah pohon. Setelah dibangunkan, pencuri itu menangis memeluk kaki bapak, memohon ampun dan meminta tolong agar dikeluarkan dari tempat ini. Menurut pandangan pencuri itu, saat hendak memasuki rumah, saat berkedip, tiba-tiba rumah kami menghilang dari pandangan, bergantian menjadi hutan rimba.
Pencuri itu berusaha menemukan jalan keluar, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Panik, menangis, dan meminta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang datang. Hingga pencuri itu menyerah dan menangis hingga tertidur di bawah pohon rambutan, hingga akhirnya ditemukan oleh bapak. Mbah Manto berjanji kepada bapak untuk tidak mengganggu atau mencampuri urusan dunia manusia, sekaligus membantu mengendalikan makhluk-makhluk di tanah ini agar tidak mencelakai pemilik rumah. Selama diizinkan tetap tinggal di tanah ini, bapakku mengizinkan mereka tetap ada di tanah ini selama tidak mengganggu keluarganya. Bapak pernah menawari Mbah Marto untuk memeluk agama Islam, tapi dia belum berminat. "Sok ben le," kata Mbah Marto pada bapak waktu itu. "Yo ngene kuwi aku, awit sadurunge negara kula klopo ono. Mungkin suatu saat nanti nak," kata Mbah Marto pada waktu itu. "Beginilah aku sejak sebelum negeri gula kelapa ada." Mbah Marto menyebut bapak le atau nak dalam bahasa Indonesia, tentu karena usia Mbah Marto sudah ratusan atau ribuan tahun sebelum Indonesia atau negeri gula kelapa ada. Menurut bapak, begitulah para sesepuh tanah Jawa dulu menyebut Indonesia. Gula kelapa merujuk pada bendera Indonesia. Gula berwarna merah dan kelapa berwarna putih. Sejak kecil aku terbiasa melihat itu semua. Apa aku takut? Tentu saja takut. Tapi tidak setakut orang yang jarang atau tidak pernah berinteraksi dengan hantu. Hingga akhirnya aku pun mulai terbiasa. Kami tinggal di rumah itu hingga sekitar tahun 2015. Mengapa kalian tidak pindah saja? Mungkin itu yang jadi pertanyaanmu. Tentu saja kami tidak punya biaya untuk pindah rumah, menjual rumah lama, lalu membeli tanah dan membangun rumah baru, atau membeli rumah yang sudah jadi. Tidak semudah kita beli sayur di warung. Jual beli rumah melibatkan banyak pihak, termasuk kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor pajak, hingga notaris. Semuanya perlu biaya. Tentu saja gaji PNS kala itu sangat tidak mencukupi untuk membiayai itu semua. Selain itu, sebenarnya rumah kami sangat nyaman. Suasananya tenang dan asri. Hingga saat terakhir kami pindah ke Jogja, tanah kami menjadi satu-satunya tanah yang masih hijau, karena ditumbuhi banyak tumbuhan, dari pohon besar hingga tanaman obat dan juga bumbu dapur. Perlahan tanah-tanah kosong itu telah dipenuhi rumah-rumah penduduk. Banyak burung-burung liar yang indah dan bersarang di lingkungan rumahku. Tidak perlu memeliharanya dalam kandang atau memberi makan. Mereka akan datang silih berganti dengan kicauan merdu mereka. Semoga dari kisah ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.